Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Dextra Jonathan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai managing communication. Apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi itu adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Jika tidak ada informasi atau ide yang disampaikan, komunikasi tidak akan terjadi. Nah, agar komunikasi berhasil, maksud harus ditanamkan dan dipahami. Komunikasi ada dua tipe. Nah, ini dia. Ada dua tipe, ada formal communication, ada informal communication. Nah, formal communication yaitu mengikuti rantai resmi dari perusahaan masing-masing atau pembicaraannya formal di perusahaan. Nah, saya mengambil contoh dari Tokopedia yang setiap bulan harus menginput monthly report kepada manajer mengenai apa yang sudah dilakukan para pekerjanya dalam satu bulan ini. Nah, dalam laporan bulanan ini, para pekerjanya juga menggunakan bahasa yang formal, selayaknya anak buah dan bosnya saat mempresentasikan. Nah, setelah itu ada informal communication. Nah, informal communication itu sebuah komunikasi yang tidak ditentukan oleh suatu organisasi tertentu. Nah, saya mengambil contoh juga dari Tokopedia. Jadi, Tokopedia juga para pekerjanya karena sudah merasa seperti keluarga, mereka bisa juga berbicara informal, seperti pembicaraan sehari-hari tanpa memandang suatu jabatan dalam organisasi tersebut atau dalam kantor tersebut. Selanjutnya nih ada direction of communication. Yang pertama-tama tuh ada downward, upward, horizontal, ada diagonal. Nah, apa sih nih maksudnya? Nah, downward ini itu adalah sebuah alasan atau atasan kepada bawahannya. Contohnya kayak seperti manajer atau atasan di Tokopedia yang memberikan instruksi pada bawahan mengenai tugas apa saja yang akan mereka lakukan dalam satu hari ini. Nah, setelah itu ada upward. Upward itu tuh jadi terbalik dari atasan ke bawahan. Oh, terbalik. Jadi upward itu dari bawahan kepada manajernya. Nah, contohnya seperti saya ngambil dari Tokped lagi. Nakama di Tokopedia itu dipersilakan untuk menceritakan apa saja kondisi mereka di dalam pekerjaannya. Nah, itu tuh dipakai untuk mengevaluasi oleh si atasannya atau manajernya. Setelah itu ada horizontal. Horizontal itu pekerjaan dengan level yang sama. Contohnya sesama, saya mengambil contoh juga lagi dari Tokped. Nah, contohnya tuh sesama para nakama. Nakama itu adalah sebuah sebutan bagi pekerja atau karyawan di Tokopedia. Nah, nakama di Tokped ini dipersilakan untuk menceritakan apa saja kondisi mereka di dalam pekerjaannya untuk bisa evaluasi oleh atasan atau dievaluasi sesama rekan kerjanya, atau mereka juga dari ngobrol secara horizontal ini mereka bisa mendapatkan ide-ide cemerlang lain antar rekan kerjanya. Setelah itu ada diagonal. Nah, ini tuh menembus batas area. Apa sih maksudnya tuh? Nah, saya kasih contoh lagi dari Tokped. Jadi itu manajer tim marketing melakukan komunikasi dengan manajer tim sales. Nah, jadi antar divisi lah. Selanjutnya ada type of communication network. Pertama ada chain network, ada wheel network, ada all channel network. Nah, chain network itu tuh adalah komunikasi yang mengalir menurut rantai komando formal, baik ke atas maupun ke bawah. Contohnya seperti karyawan A berkomunikasi dengan karyawan B, B berkomunikasi dengan C, C berkomunikasi dengan karyawan D, dan seterusnya. Nah, saya mengambil contoh, itu tuh dari PT Jarum.
Nah, di mana atasan atau manajer memberikan instruksi kepada supervisor, lalu supervisor itu meneruskan instruksi ke leader, dan seterusnya sampai para staff. Sampai akhirnya itu menuju ke para staff. Nah, setelah itu ada will network. Will network itu sebuah organisasi memiliki pemimpin yang jelas, yaitu posisinya di pusat. Sistem jaringan komunikasi di sini menjadikan semua laporan, instruksi, perintah kerja, dan kepengawasan terpusat satu orang yang memimpin dengan 4 bawahan atau lebih, dan tidak terjadi interaksi atau komunikasi antar satu bawahan dengan bawahan yang lainnya. Nah, saya mengambil contoh ini tuh dari KFC. Jika terjadi suatu hal, maka para staf harus langsung melaporkan pada manajer, dan manajer akan menyaring informasi itu, apakah informasi itu penting disebarkan atau tidak. Nah, saya mengambil contoh, jadi dalam KFC itu ada kon es krim. Misalkan kon es krimnya itu sudah habis. Nah, maka si pekerja ini tidak boleh langsung berteriak meminta kon es krim, melainkan harus melewati manajer dulu. Nah, setelah itu manajer meneruskan lagi ke bagian inventory. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah itu ada all channel network. Nah, all channel network itu tuh sebuah komunikasi yang mengalir dengan bebas antar sama anggota tim kerja. Nah, saya mengambil contoh dari PT PLN. Yaitu dalam komunikasi membutuhkan tanggapan dari semua karyawan yang terlibat, dan anggota dapat berkomunikasi kepada siapapun. Next. Nah, setelah itu ada benefit of information technology. Ada increase ability to monitor individual and term performance. Nah, itu apa sih? Itu adalah manajer pada perusahaan dapat melihat produktivitas para karyawannya dari hasil laporan. Nah, better decision making based on more complete information. Nah, jadi itu sebelum manajer mengambil sebuah keputusan, manajer dapat melihat hasil laporan bulanannya. Setelah itu, more collaboration and sharing of information. Jadi itu IT mempermudah dalam membagikan informasi yang diperlukan walaupun tidak bertemu secara langsung. Jadi mereka berkolaborasi tanpa harus bertemu langsung. Setelah itu ada greater accessibility to coworkers. Jadi itu artinya tuh semua data sudah diketahui tempat penyimpanannya dengan adanya IT. Oke, next. Nah, setelah ini ada type of network system. Terdapat dua, ada internet dan extranet. Nah, internet itu apa sih? Internet itu adalah internal network yang hanya bisa diakses oleh para karyawannya. Contohnya video conference, layanan video conference internet dilakukan antar supervisor yang ada di lapangan dengan pihak maintenance koordinator PT Indo Turbin. Dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Slamet Hadi Santoso. Nah, hal ini juga tuh dilakukan untuk melaporkan perkembangan kinerja maupun perawatan turbin yang dilakukan di lapangan oleh teknisi-teknisinya. Nah, setelah itu ada extranet. Nah, saya mengambil contoh dari JNT nih. Nah, jadi extranet itu adalah internal network yang memungkinkan pengguna yang berwenang untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, contohnya tuh mempunyai sistem tracking agar para pengguna jasanya bisa melakukan pengecekan dengan nomor resi untuk melihat barang mereka sudah sampai mana. Jadi di saat kita pesan online, kita tuh bisa ngecek dari nomor resi kita. Misalkan kita beli barang A itu dari kota Bandung. Nah, kita bisa ngecek nih dalam hari ini, dalam jam ini barang kita tuh sudah di drop di mana, sudah sampai di mana. Nah, itu fungsinya nomor resinya. Kita bisa cek langsung di aplikasi agar kita bisa nge-tracking barang kita sudah sampai mana. Nah, ini referensi yang saya ambil.
selain dari buku. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.